Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat pada Bapak Nandi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga teman-teman yang telah mengizinkan kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan Pancasila dalam kebijakan kesehatan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Florencia Paulina Sevnis dengan NIM 150362430, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Perkenalkan, saya Fatina Ilaskia dengan NIM 151662449, Program Studi Pendidikan Tata Rias. Saya dari kelompok 4 MKU Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Cynthia Naura Lua dari Prodi Kosmetik dan Perawatan Kecantikan dengan NIM 152242443 dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Sandrine Rashida Levia dengan NIM 15036244045. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Piaransa Julia dengan NIM 15166244054 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa dengan NIM 15224244019 dari Prodi Kosmetik dan Perawatan Kecantikan Fakultas Teknik. Saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang penerapan sila pada Pancasila dalam bidang kesehatan. Pancasila sendiri merupakan dasar negara serta dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks dunia kesehatan. Nah, prinsip-prinsip dasar Pancasila inilah yang memberikan landasan moral dan etika yang penting dalam membimbing praktik kesehatan, kebijakan publik, dan interaksi antara pemerintah, profesional kesehatan, serta masyarakat. Kemudian selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang penerapan sila-sila pada Pancasila dalam dunia kesehatan oleh rekan saya. Setelah mengetahui definisi dari Pancasila itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan kesehatan. Yang pertama-tama ada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya menghormati kepercayaan dan keyakinan spiritual dalam pelayanan kesehatan. Ini mendorong profesional kesehatan untuk memperlakukan pasien dengan penuh rasa hormat, empati, dan kesadaran akan martabat manusia. Jadi, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dalam konteks kesehatan, berarti layanan kesehatan yang menghormati dan memandang semua orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Semua orang, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, harus diperlakukan dengan setara dan dengan hormat. Para tenaga kesehatan juga bekerja dengan hati dan kejujurannya, merawat pasien dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab yang tinggi, melihat tugasnya sebagai tugas yang mulia dan juga sebagai bentuk ibadah. Selain itu, sila pertama juga mendorong layanan kesehatan untuk memahami dan mendukung pasien secara emosional dan juga spiritual, tidak hanya secara fisik. Selanjutnya ada sila yang kedua yang berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam dunia kesehatan, prinsip ini itu sering diinterpretasikan dengan pemberian pelayanan secara adil dan juga merata bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang sosial, ekonomi, serta juga agamanya. Nah, jadi apa aja sih bentuk-bentuk implementasi Pancasilanya dalam dunia kesehatan ini? Jadi, bentuk-bentuk implementasinya yaitu yang pertama, ada dengan mengupayakan akses layanan kesehatan yang pastinya adil dan juga merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, termasuk di daerah terpencil dan juga tertinggal. Hal ini itu mencerminkan prinsip bahwa kemanusiaan itu menjunjung tinggi hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan juga baik bagi setiap individu yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada memberikan hak informasi kesehatan dalam bentuk edukasi bagi masyarakat Indonesia mengenai kesehatan dan juga upaya pencegahan suatu penyakit. Hal ini itu mencerminkan upaya menciptakan masyarakat yang beradab dan juga sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri serta lingkungan yang ada di negara Indonesia. Dan yang terakhir itu mengutamakan layanan untuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan juga masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dan juga subsidi pelayanan kesehatan yang menunjukkan sikap kemanusiaan serta peduli terhadap kelompok yang membutuhkan perhatian yang lebih.
Hubungan sila ketiga Pancasila dengan kesehatan itu berarti kerjasama antara pihak-pihak seperti pemerintah, tenaga profesional, lalu juga organisasi non-pemerintah, dan juga masyarakat umum pada umumnya. Yang misalnya pemerintah kerjasama dengan tenaga kesehatan membuat program imunisasi atau program-program lainnya yang berhubungan dengan poin kedua saya, yaitu akses kesehatan yang merata. Jadi semua rakyat Indonesia berhak menerima akses kesehatan yang baik dan merata. Lalu selanjutnya pengembangan tugas kepada masyarakat umum, seperti misalnya masyarakat tuh diajak ikut andil, seperti membentuk posyandu di RT itu misalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam konteks kesehatan, menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kesehatan dan kebijakan publik. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Selanjutnya, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kesehatan sebagai hak dasar. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kemudian, pembiayaan kesehatan yang adil, di mana pemerintah berupaya untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dan pengembangan sumber daya manusia, kesehatan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, untuk sila kelima Pancasila ini memiliki arti dalam konteks kesehatan, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Setelah mendengar pemaparan materi dari rekan saya akan memberikan sebuah kesimpulan terkait penjelasan materi yang sedang kita bahas. Seperti yang saya paparkan pada awal materi sebelumnya, apabila setiap sila Pancasila itu memberikan landasan moral dan etika yang mendasari interaksi serta praktik dalam bidang kesehatan yang etis, adil, dan inklusif. Seperti pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dalam pelayanan kesehatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menjamin akses yang adil tanpa diskriminasi. Kemudian pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mana memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. Selanjutnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Terakhir, dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memberikan jaminan keadilan sosial yang mana memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Sekian pemaparan materi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.